kabar Mas Doni? Siap, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, oke. Nanti kita akan bahas beliau ya, namanya dulu deh. Selanjutnya kita ke Mas Muhammad Nuzhan Haikal. Assalamualaikum. Siap, waalaikumsalam. Oke, apa kabar nih? Ini panggilannya Mas Nuzhan apa Haikal? Siap, Haikal. Haikal ya, oke Mas Haikal. Selanjutnya kita ke, ini namanya mirip sampai ya, David Nur Setiawan. Siap. Oke, apa kabar Mas David? Alhamdulillah baik. Oke, selanjutnya ini ada Mbak satu ya, namanya Mbak Vera Tirta Anggraini. Siap. Oke, selamat pagi Mbak Vera, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, ini siap semua ini mengingatkan saya latihan militer ya. Oke ya, yang mana untuk keempat narasumber kita ini tentunya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mereka adalah anggota Paskibraka tahun 2020, dan untuk informasi selanjutnya kita akan dengarkan satu persatu. Sebenarnya ini saya sedang memegang data mereka ya, tapi saya ingin dengar langsung sih perkenalan dirinya dari nama lengkap, kemudian panggilan, tanggal lahir, kemudian riwayat pendidikan ataupun pekerjaannya. Oke, Mas dan Mbak, kita akan mulai dari Mas Doni dulu nih. Oke, Mas Doni silakan perkenalan diri dulu deh, dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, kemudian riwayat pendidikannya. Siap. Izin perkenalan diri. Nama saya Doni Irawan. Bisa dipanggil Doni. Tempat tanggal lahir Banjarmasin 27 Mei 2002. Riwayat pendidikan saya SDN Negeri Tangsel 1 Pelihari. SMP-nya SMPN Negeri 2 Pelihari. Terus SMA-nya SMA Negeri 1 Pelihari. Oke, ini baru lulus atau udah lulus? Siap. Lulus tahun 2020 ini? Siap. Oke, generasi COVID-19 lulusan generasi COVID-19 itu ya. Berarti yang nih, kemarin daring ya? Anunya, prosesi kelulusannya? Online nggak? Atau hadir juga? Nggak ada Nggak ada seremoni? Siap. Nggak ada yang tadi. Generasi tahun ini luar biasa ya lulusannya. Oke, Mas Doni Irawan, alamatnya di mana nih? Siap, alamat saya Jalan Pembangunan RT1 RW1. Oke, RW 1 SMA 1 Pelihari ya, luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan juga perkenalan dengan Mas Haikal. Silakan Mas Haikal. Siap, izin memperkenalkan diri. Oke. Mengenalkan, nama saya Muhammad Nuzhan Haikal, sering dipanggil Haikal. Tempat tanggal lahir Kota Baru, tanggal 28 Februari tahun 2003. Riwayat pendidikan, SD-nya SDIT Al-Banjari, SMP-nya SMPN 10 PPU atau Penajam Pasir Utara, SMA-nya SMK SPP Pelari. Oke, berarti SMP-nya di Kalimantan Timur ya? Iya Pak, siap. Oke, lanjut. Nah, ini alamatnya di mana? Di sama berarti? Iya Pak. Kalau tempat tinggalnya? Tempat tinggal di Kota Baru, Di Kota Baru. Jalan Surya Bangsa. Gang Sekolah. Berarti status di sini udah lulus dari SMKN Pelihari? Siap belum? Belum, oke, kelas 3. Iya. Oke, Mas Haikal ya. Selanjutnya kita ke Mas David Nur Setiawan. Silakan Mas David. Siap. Nama saya David Nur Setiawan, sering dipanggil David. Tempat tanggal lahir Tanah Laut 10 April 2002. Desa Gunung Mas, RT 8 RW 2. Itu alamatnya ya? Tahu. Oke, alamatnya di Mas. Lanjut. Riwayat pendidikan SDN 1 Gunung Mas, SMPN-nya 1 Batu Ampar, SMA 1 Batu Ampar. Oke, saya masuk ke Ampar juga. Ya. Oke. Udah lulus Mas? Siap belum? Kelas 12. Kelas 12 juga sama kayak Mas Haikal ya? Siap. Oke. Lanjut ke Mbak Vera nih, silakan. Siap, izin perkenalan. Diizinkan. Nama lengkap saya Vera Tirta Anggraini, biasa dipanggil Vera. Alamat di Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung. Oke. Riwayat pendidikan SDN Gunung Makmur 4, SMPN 1 Takisung, dan SMA Negeri 1 Takisung. Oke, berarti ini orang Takisung ya? Siap ya. Oke. Ini sekarang udah lulus dari SMA 1 Takisung? Belum, masih kelas 12. Oke, berarti sini yang bisa dikatakan paling senior Mas Doni. Siap ya. Oke ya, luar biasa baru saja kita kenalan dengan empat mas-mas dan mbak tadi. Dan tentunya untuk teman-teman Tumbang FM yang sedang menyaksikan siaran ini, kami juga menyiarkan langsung melalui streaming kita ya di Instagram atau Instagram Radio Tuntung Pandang. Jadi untuk anda yang sedang aktif di Instagram juga bisa
melihat langsung nih videonya gimana sih rekan-rekan narasumber kita hari ini. Dan selain itu kami juga menyiarkan langsung siaran ini melalui streaming di website ipfm.tanahlotkap.go.id. Dan bagi rekan dengar yang mungkin ingin bergabung ataupun menanyakan sesuatu dengan narasumber kita ini dari tim Paskibraka Tanahloat, bisa ke line telepon kita di 081256675766. Sekali lagi di line telepon 081256675766 ya. Baik, ngomong-ngomong terkait inspirasi nih hari ini tentunya akan mendengar langsung bagaimana pemaparan pengalaman adik-adik kita. Kita ke Mas Doni lagi ini. Mas Doni, sejak kapan bergabung di Paskibraka? Saya bergabung Paskibraka sejak SMA. SMA kelas berapa? Kelas 10. 10 ya? Siap. SMA 1 hari ya? Siap. Saya juga alumni loh. Siap. Tapi belum purna kemarin. Siap. Oke, jadi gimana nih Mas lika-liku perjalanannya sih sebagai Paskibraka sampai jadi purna ini gimana? Kemarin pasti bersaing kan? Siap. Nah, coba ceritakan gimana. Awal mula saya ikuti Paskibraka SMA. Di situ saya diseleksi. Terus kepilihlah 10 orang. Ternyata tahun tersebut bukan tahun saya gugur waktu seleksi kabupaten. Terus tahun berikutnya saya nyoba lagi dan alhamdulillah lulus tahun 2019 waktu saya kelas 11 tahun terakhir. Berarti udah pernah nyoba di pertama masuk kelas 10 ya? Siap, sempat belajar. Sempat gagal, Siap. tapi bangkit lagi coba lagi. Siap. Nah, ini yang menarik ya rekan dengar ya, bukan berarti satu kali gagal, satu kali gagal ya. Siap. Harus coba lagi nih. Nah, kiat-kiatnya kira-kira sampai berhasil apa sih resepnya? Resepnya banyak berlatih aja sih Mas. Latihan apa? Berdoa, latihan pertama latihan fisik. Terus selanjutnya kita pelajari tentang materi-materi tentang Paskibrakaan, tentang Indonesia. Kita belajar lagi terus tentang terutama PBB-nya, fisiknya kita kuatkan. Itu aja berdoa terutama dan lupa. Oke, luar biasa. Kita lanjut lagi dengan suaranya Mas Haikal ya. Halo Mas Haikal. Halo. Oke, santai aja ya. Gimana kalau Mas Haikal sendiri perjalanannya kan kalau Mas Doni udah baru lulus ya. Nah, kalau Mas Haikal nih udah nyoba berapa kali nih sehingga jadi purna Paskibraka untuk di kabupaten? Ya, kelas 10. Kalau kelas 10 langsung masuk ya? Ya, 2019. 2019. Itu bisa ceritakan nggak sih gimana perjuangan Masnya saat itu? Saingannya banyak nggak sih sebenarnya? Oh, banyak Pak. Ini di SMK SPP ya? SMK MPT Tangsong. SMK MPT hari nih. Ya. Oke, gimana? Berapa sih kemarin itu saingannya sehingga kepilih? Oh, kemarin tuh di sekolah rasanya 60 dulu. Seleksi. Oke. Terus dipilih 20. Terus besoknya baru kepilih 5. Terus dan 5 itu diseleksi ke kabupaten. Oke. Itu sebenarnya kalau Mas Haikal sendiri menilai dari kemampuan yang 5 orang tadi tersebut tadi, itu kalau dari segi fisik dulu deh, tingginya sama atau ada yang lebih tinggi dari Mas Haikal? Kurang lebih sama sih. Sama aja ya, kurang lebih. Nah, berarti bisa dikasihkan diceritakan sedikit nih, kok bisa Mas Haikal yang terpilih, kira-kira di poin mananya yang unggulnya? Kemarin tuh kan seleksinya 5 orang dari sekolah saya. Terus yang kepilih 4 alhamdulillah. Terus saya salah satunya. Ya intinya banyak-banyak berlatih fisik, terus doa. Fisik, kalau berarti fisik apa aja sih? Fisik dari push up, lari, itu sit up, terus mempelajari materi Paskibraka juga gitu. Dan jangan lupa berdoa dan minta izin orang tua. Jangan lupa berdoa dan minta izin. Benar sekali ya, kalau nggak minta izin nggak diizinkan nanti. Oke ya, lanjut kita ke Mas David nih. Halo Mas David. Halo. Oke, ini Mas David sendiri dari yang tadi dari orang Kota Baru ya sekarang ya. Tapi SMA-nya SMA Batu Ampar. Nih kalau di Batu Ampar sendiri gimana sih Mas persaingannya Mas? Siap. Itu dari PPI pernahnya itu dipilih 20 orang dari Semester Batu Ampar.
lalu diseleksi dan cuma diambil 4 orang Pak, dan itu langsung game ke seleksi paskibra kabupaten. Keempat-empatnya itu ya. Alhamdulillah masuk semua Pak. Masuk semua berarti keempatnya Ya. ya. Oke, dari SMA Batu Ampar. Ya. Biasa. Berarti kira-kira perjuangannya berat nggak sih? Dari 20 orang tadi ya? Siap. Itu gimana? Ya lumayan berat Kak, misalkan seksi PBB-nya materi, lalu ya banyak Pak, banyak. Banyak, Ya, tapi bisa. alhamdulillah. Nah, apa tuh kira-kira kok bisa? Kalau menurut Mas David sendiri gimana? Ya, sering-sering berlatih Kak, Latihan apa? Ayo. fisik, lari, push Oke. up, dan sering berdoa. Nah, itu dia ya. Siap. Berarti fisik benar tadi sudah 3 orang kita dengar. Fisik kita dengar dari Mbak Vera, kira-kira mungkin ada latihan lagi. Kalau Mbak Vera sendiri, bagaimana nih perjalanannya dari SMAN Sekolah Kisong ya? Persaingannya bagaimana sih Pak sampai ke sini? Persaingannya tuh dari semua anak-anak yang ikut ekskul paskibra di sekolah. Jadi nanti pelatih dari SMA-nya tuh yang menyeleksi sendiri, dipilih langsung 4 orang, 2 orang putra, 2 orang putri. Dan yang dipilih tuh yang tinggi dan gerakannya tuh sudah lumayan. Oke. Jadi langsung terpilih itu terus dikirim seleksi paskibra di kabupaten. Jadi yang harus dikuasai itu selain materi paskibrakaan, kepemudaan, terus kuat juga fisiknya. Harus kuat fisik ya. Iya. Oke, baik. Jadi tadi dari salah satu Kisung, 2 putra 2 putri dikirim ke kabupaten langsung masuk tadi? Atau diseleksi lagi? Di sini kan diseleksi sama SMA lain yang se-Kabupaten Tanah Laut dan alhamdulillah masuk semua. Masuk semua ya dari SMA yang sama Kisung, kontak-kontaknya. Alhamdulillah. Oke. Ngomong-ngomong nih, rekan-rekan yang ngibarin pagi apa yang penurunan? Siap, pagi. Pagi ya? Oke, yang ngibarin pagi. Kemarin yang megang apa yang bawain bagi bendera berarti Mbak Vera? Siap ya. Oke. Hujan kemarin ya. Siap. Kita di situ hujan-hujanan. Oke, dan tentunya tadi sedikit kita udah dengar ya pendengar beberapa bagaimana mereka perjuangan mereka dari SMA bersaing dari sekian puluhan peserta, kemudian mereka mampu menembus ke tingkat kabupaten. Dan tentunya untuk kita juga mau dengar nih dari adik-adik gimana sih tanggapannya untuk pengibaran bendera kali tahun ini nih, karena ini kan masanya berbeda ya, pasti masa berbeda kan dari tahun sebelumnya lihat senior-seniornya. Oke, kita langsung ke Mas David dulu deh. Gimana tanggapannya terkait peringatan Kekulinaris kali ini? Ya, tanggapannya untuk pengibaran bendera tahun 2020 ya sangat berbeda pada 2019, yang pada tahun 2019 banyak orang, lalu pada 2020 cuma ada 40 orang peserta dari TNI dan Polri. Oh iya. Ya. Oke, itu yang dirasakan Mas David. Siap. Kalau Mas Doni sendiri gimana melihat ini? Karena itu kan pasti berbeda. Nah, Mas Doni sendiri sebagai yang terlibat juga di situ merasakannya bagaimana? Siap. Tahun ini sangat berbeda sih Mas. Dalam tahun dulu kita di Diklat orang 39 sama rekan-rekan. Tahun ini cuma 8. Siap. Sepi ya. Sepi. Tapi itu ya tidak mengurangi semangat kita untuk mengibarkan bendera merah putih. Oke ya, berbeda sekali kalau tahun kemarin. Memang sih biasanya kalau nggak salah pasukannya 1945 adalah mana ya? 17-8 ya? 45. 45 atau 45 kan? Siap. Kalau sekarang sebenarnya pasukan apa? Yang tadi itu? Pasukan Mawar. Berarti kita pasukan Mawar. Pasukan Mawar? Siap. Oh, oke. Perkenalkan. Pasukan Mawar berapa totalnya? Siap. Ini orang 4. 4 orang ya, Siap. Mawar. Mawar yang menaikkan bendera. Siap. Pasukan Melati yang menurunkan. Siap. Oke. Mungkin nanti ada kesempatan kita akan ngobrol dengan pasukan Melati ya selanjutnya. Oke, kalau ke Mas Haikal sendiri, gimana nih dengan suasana COVID-19 ini? Kesan Mas Haikal sendiri bagaimana? Ya, yang intinya sangat berbeda Mas. Dari peserta upacaranya aja kan lebih sedikit daripada tahun kemarin. Soalnya kan dibatasi karena adanya pandemi COVID-19. Terus
juga dengan suasana di diklat beda juga suasananya. Karena dulu kan ramai gitu, banyak teman dari 29 tapi sekarang tahun ini cuma di diklat 8 orang. 8 orang. 8 orang itu 4 putra 4 putri. Siap. 6 Putra. 6 putra 2 putri ya. Oh iya, yang putri cuma untuk memegang baki aja ya. Siap. Pagi dan sore. Oke. Kalau Mbak Vera sendiri nih, bagaimana tanggapannya? Kemarin kan sempat hujan-hujanan sama teman-teman. Itu perasaannya saat membawa baki itu gimana tuh? Saat memegang bendera dari Pak Bupati dan mengibarkan. Jadi suasananya sangat beda. Kalau biasanya tuh pengibaran penurunan bendera tuh nggak pernah hujan, baru kali ini kita main hujan-hujanan. Jadi sudah nggak peduli lagi walaupun hujan, jadi kami tetap melaksanakan tugas dengan baik. Yang pasti ya, senang bisa menjalankan tugas dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Dan mengambil bendera dari Bupati saat hujan-hujan itu benar-benar Menantang ya? menantang. Karena kan hujan berarti kan ada kemungkinan licin ya. Sebenarnya saya juga perhatikan tuh dari belakang tangga pelan sekali ya. Itu di benaknya Mbak Vera gimana sih saat itu? Itu kayak nggak boleh dulu pokoknya. Nggak boleh dulu ya. Harus yakin Bisa ya. Walaupun makanya tadi karena hujan kan berarti kan lantai lintasan itu agak licin, perlu kita perlu was-was sebenarnya saat itu. Karena benar sekali, karena ini baru pertama kali sepertinya di Tanah Laut upacara 17 Agustus dalam keadaan yang hujan deras sekali kemarin ya. Oke, dan tentunya itu tidak menghalangi karena kan terus semangat saat itu ya. Oke, sekarang kita mau dengar nih motivasi dari Mas David dulu masuk Paskibraka. Apa? Kenapa? Motivasi masuk Paskibra yaitu Apakah ada keluarganya atau kakak-kakaknya yang di Paskibra juga? siap tidak ada. Tidak ada. Nah, apa ada motivasinya? Awalnya saya mencoba mengikuti Paskibra. Itu motivasinya untuk menjadi gimana ya Pak? Nggak usah aja, keluarin aja. Gimana? Memang ada tantangan, ada yang nantangin Mas David itu sebelumnya? Ada. Ada. Siapa tuh? Ya dari teman. Teman ya? Siap. Berarti salah satu yang membuat memotivasi Mas David untuk gabung Paskibra ada tantangan dari teman tadi. Siap. Oke, pasti tentunya Mas David punya motivasi lain dong ya. Nah, mau disampaikan? Enggak dulu ya? Oke. Mas David kayaknya malu-malu nih, beda dengan David yang ini. Oke, kita lanjut ke Mbak Vera sendiri gimana? Motivasinya gabung ke Paskibra. motivasinya tuh kalau awalnya masuk ekskul Paskibra di sekolah tuh cuma karena ikut-ikut. Oke. Terus karena lama-lama jadi kayak yaudah diterusin aja gitu. Dan akhirnya alhamdulillah ada rezeki kepilih, jadi tambah semangat gitu. Dan ini kayak di daerah situ tuh jarang yang ada ikut Paskibraka, jadi kayak pengalaman baru dan kayak pengen harus benar-benar dikembangin dengan baik gitu. Oke, jadi memang apa namanya? Itu motivasinya tadi ya. Ada berawal dari coba-coba, keterusan. Karena ini memang positif ya, memang ini coba-cobanya. Nah kemudian Mbak Vera sendiri ada nggak kebayang itu ke depannya mau lanjut gimana nih? Apakah dengan Paskibraka ini saya mau jadi poluan atau jadi koat atau jadi lain gimana? Jadi kalau sudah jadi untuk kedepannya insya Allah kalau ada rezeki pengen masuk akpol, jadi sudah tahu gambarannya terlebih dulu. Oke, berarti ada kepikiran ya kelanjutannya ini pengen mengabdi ke negara juga ya, masuk akpol ya. Oke, jadi motivasi dari Mbak Vera.